ono cleret tiba nyemplung iragam bangit apa turibu turibu
Sallu ala Nabi Muhammad. Suwarga tansah mengolawake dijauh sakit kanggo kuat iman
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya luar biasa. Masya Allah. Pagi-pagi dari subuh persiapan itu tadi. Karena perjalanan ke sini cukup panjang. Iya, cukup panjang. Ini yang depan ini dari jamaah mana ini? Apalagi yang belakang ini. Wah. Oh, Jeju dari kemarin. Kayaknya biar lebih kompak. Salam sekali lagi. Salam sekali lagi supaya lebih keluar. Iya. Gitu ya. Kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, semoga yang menjawab salam dari kami yang belum dapat jodoh di sini dipertemukan jodohnya, rezekinya diperlancar lagi. Amin. Dan yang sudah punya anak semoga diberikan lagi. Amin. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma. Yang terhormat Al-Mukarram guru kita Ustadz Hadi Hidayat LCMA, yang kami hormati kepada Korean Muslim Federation, KBRI Seoul, dan Kepolisian Changwon, dan juga kepada komunitas Muslim Indonesia, serta Amir Masjid Sayyidina Bilal dan jajarannya, dan tidak lupa dompet duafa yang sekarang berganti nama menjadi Human Initiative, dan juga selanjutnya dari Gubernur atau wilayah KMCC, FKMBU, FKMID Mitra Bumita Busan, dan selanjutnya kan Amir Masjid Korea Selatan, dan juga begitu luar biasa. serta tak lupa juga kami ucapkan datang kepada pengurus PJ PJIM Korea Selatan yang ini, dan juga seluruh jamaah. Masya Allah, luar biasa sekali. Insya Allah ini gedung ini nanti penuh kan? penuh, insya Allah Penuh. pasti harus penuh. Alhamdulillah, amin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya lah kita dapat berkumpul di majelis ilmu ini di taman surganya Allah yang Masya Allah begitu luar biasa, di acara Sila Akbar KMI 2020 dengan tema Doa dan bakti untuk negeri menuju ketenteraman hati dan keberkahan rezeki. Sudah menyentuh hati dia. Lengkap di akhirat insya Allah. Ya. Dan semoga kita semuanya dapat keberkahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dan tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan sampainya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Dan baik, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dulu. Ini teman saya sekarang, teman saya ini dari mana? Dari tadi. Iya, dari tadi ya, dari kemarin. Dari kemarin. Karena ada beliau pepatah ini mengatakan, adalah salah satu saya aktivis dari Pulau Jejido. Masya Allah, luar biasa sekali hadir di tengah-tengah kita di Sila Akbar KMI. Semoga keberadaan beliau ini menambah kiros semangat perjuangan bahwa yang jauh pun tidak menghalangi untuk tolabul ilmi. Beliau adalah Kang Partajaya dari Lampung. 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 Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Yudi. Ya, saya diberi kesempatan lagi berdiri di sini di tengah-tengah jamaah di acara KMI Sila Akbar KMI di tahun 2020 ini, yang di tahun lalu juga saya diberi kesempatan juga ya
berkolaborasi dengan Mas Yudi. Jadi ini suatu kehormatan bagi saya bisa kumpul lagi di sini, berada di tengah-tengah jamaah semua. Semoga kehadiran saya ini bisa saya mendapatkan ilmu juga dari tausiah-tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya bersinergi dalam dakwah ini kan. Dakwah milik satu organisasi saja, tapi adalah tugas kita sebagai umat muslim bahwa dakwah adalah milik kita bersama dan saling melengkapi, karena manusia itu tidak sempurna dan kesempurnaan itu harus ada temannya, begitu. Benar kan? Iya benar. Kita juga harus pernah kita dengar sampaikanlah walau hanya satu ayat, gitu ya. Jadi teman-teman, karena kita muslim, kita sampaikan. Jadi orang-orang di luar sana melihat kita bukan dari mungkin agama ini, mereka tidak lihat kita, tapi kelakuan kita, sifat kita di luar gimana. Oh ternyata muslim seperti ini, oh ternyata muslim itu bersih, oh ternyata muslim itu sifatnya baik. Apalagi mereka melihat kita dari kelakuan kita. Karakter orang Korea itu adalah yang real kan. Semisal kita jujur gitu aja. Walaupun kita tidak bisa bahasa Korea secara baik, tetapi secara linguistik, secara hati mungkin kita ini kerjaannya konsisten, ditunggu dan ditunggu tetap bagus, kita ramah, insya Allah mereka akan tersentuh dengan hal-hal yang kita anggap sepele seperti itu. Contohnya sudah banyak teman-teman saya yang mualaf itu ternyata mereka itu tersentuh dari kebaikan-kebaikan kita yang kita sendiri tidak sengaja. Gitu ya. Begitu, luar biasa kan? Luar biasa. Kesempatan kita sebagai muslim yang adil, yang ada di Korea Selatan ini, yang menjadi minoritas, tapi kita bisa membuat acara yang sebesar ini, yang semegah ini, dan salah satu program KMI setiap tahunnya adalah Silakbar ya. Jadi kita dipertemukan semua. Iya. Jamaah satu Korea Selatan kita dipertemukan di satu. Kita sama-sama mendapatkan ilmu nantinya yang kita bisa pakai di kehidupan sehari-hari nanti. Dan insya Allah nanti ini setiap pojoknya penuh. Ini yang kita lihat saja, dan mungkin nanti para malaikat, ribuan malaikat berkumpul di sini untuk menaungi kita di doa-doanya. Amin. Dan tak lupa ini juga disponsori oleh Bakso Bejo Korea sebagai sponsor utama kita. Bakso Bejo ini sekarang sudah buka cabang di hampir seluruh wilayah Korea, dan di sini sponsor utama hasil dari penjualan bakso bejo nanti diberikan kepada panitia semuanya dari Masjid Sayyidina Bilal dan juga KMI. Luar biasa kan? Hasil dari semua penjualan. Dan ini adalah produk Indonesia ya. Dari bakso bejo luar biasa. Mereka jualan dan berdakwah. Dan selanjutnya bermacam-macam ya berdakwah. Bisa online dan lain-lain. Dan juga berikutnya dari BNI. Dari Remittance, Hanpas Remittance. Ya, dari Fajar Tour Ansan E9 Pai. Dan juga dari Mbok Mumun. Warung Mbok Mumun. Nah, CD Mobil, Nice Cargo, kemudian Nice Cargo juga. Masya Allah luar biasa sekali. Dan untuk menghangatkan suasana pada hari ini teman-teman kita pada udah siap. Oh ada. Iya tadi masih pemanasan. Sebenarnya kita mulai stand itu jam 11 10 menit. Majelis Selawat Al Barokah Insya Allah tampil sampai jam 11.35. Nanti setelah itu sambut-sambutan dan selanjutnya masih banyak lagi. Begitu, dan mari kita beri semangat yang meriah untuk tim Selawat Al Barokah. Tepuk tangannya. Iya, terima kasih. صلوا
على بيت الله على بيت شوقني حماه ولبيت على بيت الله على بيت شوقني حماه ولبيت لبيت وسرت عن أول يا ريت يوعدني يا ريت لبيت وسرت عن أول
وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ قد خلقت كما تشاء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي
Beri tepuk tangannya yang meriah untuk Majelis Selawat Al-Barokah. Iya, terima kasih. Luar biasa sekali. Silakan Ini beliau-beliau ini di rumah sudah punya grup sendiri ya. Jadi di sini bertemu di Masjid Al-Barokah dan akhirnya terbentuklah Selawat Al-Barokah. Insya Allah siap meramaikan setiap pengajian yang ada di Korea Selatan. Jadi jamaah juga bisa bergabung dengan Iya, tim silakan. selawat dari Al-Barokah Kim E yang mempunyai kemampuan. Mungkin ingin latihan bareng. Latihan bareng atau diundang ke. Diundang juga boleh. Iya, yasinan di base camp gitu. Dan selanjutnya yaitu diinfokan ya, buat Iya. jamaah yang masih di luar silakan memasuki ruangan yang telah disediakan oleh panitia ya, jangan berkumpul di pintu diisi. iya, dan mungkin yang masih belum kosong. ambil air wudhu kan ya dipersilakan. Ini semua ini udah kan? Masih kan? Masih, insya Allah masih. Dan tadi ini dari itu ada spanduk di sana itu sebenarnya dulu adalah bernama PKPU. Ya, Jadi sekarang PKPU. berganti. Ya, berbeda. Ya, jadi ini adalah salah satu organisasi kemanusiaan yang Yang sudah ada resmi PBB, yang sudah ya. resmi yang ada di Korea Selatan ya. Jadi nanti pengurusnya pun dari Indonesia juga. Iya. Dan yang mengurus visa Ustadz Yadi Hidayat ada dari PKPU ini juga. Dan selanjutnya yaitu sambutan Ketua Pelaksana kepada beliau Kang Kristianto, kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ustadz Adi Hidayat selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia Komjen Polisi Bapak Safrudin, dan kemudian kepada Bapak Puji Basuki, perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Korea beserta staf dan jajarannya. Kemudian saya hormati kepada Presiden Komunitas Muslim Indonesia Korea Selatan yaitu Kang Zubairi, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan kelancaran dari segala urusannya. Kemudian yang saya hormati kepada semua amir masjid ataupun mushola yang bersama-sama dalam acara yang kami selenggarakan ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri acara yang kami selenggarakan dalam rangka Akbar KMI Komunitas Muslim Indonesia yang ada di Korea Selatan, dan yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allah ya rabbal alamin. Dan salawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para pengikutnya yang selalu setia pada ajarnya, dan semoga kita di yaumul qiyamah menjadikan salah satu golongan orang yang mendapatkan syafaatnya beliau. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pertama-tama kami banyak terima kasih kepada rekan-rekan dan jajaran segenap panitia yang dari awal sampai saat ini masih bisa bersama-sama dalam acara ini, dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian semua jemaah yang pada kesempatan ini bisa hadir bersama-sama dalam acara ini, mudah-mudahan insya Allah yang akan
nanti pada kesempatan ini mari kita bersama-sama mengisi rohani kita bersama dengan tausiah kisah yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Adi Hidayat Al-Sim'ah, dan semoga apa yang disampaikan beliau dapat menambahkan kita keimanan tawakkal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan terima kasih saya yang kedua saya ucapkan kepada semua pihak sponsor yang pada hari ini telah ikut membantu demi terkesannya acara ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada panitia. Apabila dalam sambutan ataupun dari sisi jamuan ataupun tempat fasilitas kurang berkenan di hati jamaah semua, kami sekali lagi mewakili dari panitia pelaksana sebesar-besarnya. Mungkin ini sambutan singkat dari kami, mungkin ada lebihnya, hanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih sekali kepada Kang Kris Dianto, Amir Masjid Sayyidina Bilal Jamwon. Jadi kami sangat berterima kasih sekali kepada jamaah Masjid Sayyidina Bilal Jamwon karena diberi waktu kami memberi waktu Sayyidina Bilal itu cuma 3 minggu. 3 minggu ya. Kami memberi tahu saya, Mas Yudi, tolong mitra pemerintah tunjuk salah satu masjid yang siap untuk menjadi tuan rumah Sila Akbar. Oke, siap. Langsung kami tunjuk Sayyidina Bilal dan beliau-beliau juga siap dalam 3 minggu sudah bisa mempersiapkan ini semuanya dari media, dari hotel, dari semuanya, pokoknya dari kepanitiaan kita mengambil dari Sayyidina Bilal, juga tim Ahwat dan lain dari Al Barokah, juga ada dari Masjid Sunan Kalijogo yang mempersiapkan masjid yang lain juga. 3 minggu dibalik semua kesibukan kan, kita kerja semuanya, bukan ada yang jaga juga atau yang lain-lain, tapi alhamdulillah juga harus mempersiapkan acara ini, acara yang besar, mewah ini ya. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Dan semoga lelahnya menjadi lilah. Ya. Dan selanjutnya yaitu sambutan dari Kang Marta, dari mana? Sambutan berikutnya adalah sambutan dari Human Initiative yang kali ini akan disampaikan oleh Kang Rusdi. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Dipersilakan Kang Rusdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di tempat yang luar biasa. Mari teman-teman semuanya kita luruskan niat hadir ke tempat ini. Enggak hanya satu niat, tapi banyak niat. Silaturahim, apalagi menguatkan ukhuwah, terus juga menuntut ilmu dan lain-lainnya. Salawat dan salam kita curahkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian, perkenalkan saya Rusdi dari Human Initiative. Human Initiative apa sih Kang? Human Initiative itu lembaga kemanusiaan. Nah, lembaga kemanusiaan apa sih Kang? Lembaga kemanusiaan itu lembaga yang menyalurkan kebutuhan teman-teman semuanya
yang butuh ingin nolong orang, ya, nolong orang kepada orang yang butuh pertolongan. Nah, kadang-kadang kita pengen nolong orang, tapi nggak punya kemampuan terkait jauh jaraknya. Terus juga, mohon maaf, misalkan kebanjiran lah, berenang kagak bisa, gitu kan? Berarti harus ngasih bantuan sama yang bisa berenang misalkan. Atau misalkan tanah longsor gitu, dan lain sebagainya, kan sulit ya kayak gitu. Nah, tapi ada di sebelah sana orang yang perlu dibantu gitu. Nah, lembaga kemanusiaan itu hadir di tengah-tengah itu, jadi penghubung antara mas-mas dan mbak-mbak semuanya yang ingin membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, Human Initiative ini berdiri dari tahun 99. Mungkin dulu namanya dikenal dengan PKPU, ya, Pos Keadilan Peduli Umat, dan sekarang sudah berubah menjadi Human Initiative namanya. Ya, logonya seperti itu tuh, ya. Seperti ini. Oke, di luar juga ada spanduknya. Nah, di kesempatan ini pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran guru kita, Ustadz Adi Hidayat. Luar biasa beliau, alhamdulillah bisa hadir di sini. Mudah-mudahan mari kita pasangkan niat dan pikiran untuk sama belajar dari beliau. Dan saya sampaikan juga salam hormat ke Ketua KMI, ya, Kang Zubair, ya, atas semangatnya bisa mengkoordinir komunitas Muslim Indonesia di Korea Selatan untuk melaksanakan acara silaturahim akbar. Ya. Ini sebuah acara yang luar biasa, bekerja sama dengan para pengurus Masjid Sayyidina Bilal Changwon. Ya. Selamat juga buat para teman-teman di Masjid Sayyidina Bilal Changwon. Saya ucapkan selamat karena teman-teman KMI dan Masjid Sayyidina Bilal Changwon sudah membuat sebuah sarana amal jariah. Jadi sarana orang bersilaturahim ini kan jadi jariah sendiri. Jadi buat teman-teman panitia, mari luruskan niat di posisi apapun, itu adalah sarana amal jariah. Bantuin orang untuk beramal atau bersilaturahim, Masya Allah. Nah, dan yang selanjutnya saya ucapkan salam hormat buat para jamaah sekalian yang dari seantero Korea datang ke Korea Selatan ini, ke Korea Selatan, ke masjid, ke tempat ini ya, sebuah kampus di daerah Changwon. Nah, sebelum saya diusir sama pembawa acara, masih lanjut nih? Lanjut deh, oke. Katanya disuruh lama gitu kan. Tadi mau stand up comedy di sini, cuman sambutan kita. Nah, jadi Human Initiative itu lembaga kemanusiaan, mas-mas semuanya. Ya. Nah, saat ini yang sangat urgen adalah, mungkin pernah dengar kejadian banjir di Jakarta, betul ya? Di Depok, Bogor, ya kan, dan sebagainya. Nah, ternyata itu ada lagi banjir di daerah Lebak, Lebak sama Bogor, Cisarua. Ini mungkin nggak terlalu terekspos sama berita, tapi ini kayaknya terparah. Kenapa? Karena sama longsor dia. Ya. Informasinya ada di luar, itu ada 2.000 warga harus ngungsi. Dan menurut pengalaman sebelum-sebelumnya, baru bisa balik dari pengungsian 1 tahun, kamu. Serius, luar biasa. Terus jembatan penghubung, kalau mas-mas tahu daerah Jawa Barat kan banyak sungai gitu kan, terus ada jembatan, itu habis semuanya. 19 sekolah ambruk dan sekian ribu kakak tuh mengungsi. Rumah udah ribuan lah hancur gitu. Nah, karena itu kami dari Human Initiative mengajak teman-teman sekalian ya, untuk mari kita membantu saudara-saudara kita di Lebak, di daerah Cisarua. Di depan itu ada X banner ya, Human Initiative, bawahnya ada box.
nanti silahkan bisa berdonasi di sana. Dan nomor rekeningnya ada di sebelah sana, di poster sana. Dan itu salah satu program dari Human Initiative, yaitu membantu korban-korban bencana alam. Nah, termasuk yang menarik, salah satu program dari ini adalah pemberdayaan, Mas. Mas kesini, kita mbak-mbak semuanya kan datang ke sini kan salah satunya untuk apa? Ngumpulin modal ya, benar ya? Ya kan? Nah, tapi bingung jumlah modalnya berapa? Terus, oh sudah, oke. Oke, intinya kita akan mengadakan program pemberdayaan, ya. Intinya membantu. Kata kuncinya mentoring bisnis, Mas. Jadi Human Initiative akan mengadakan mentoring bisnis yang akan membimbing teman-teman menuntun sampai bisa mandiri, ujungnya mandiri nanti. Mandiri di Indonesia, bisa berdaya. Programnya sekitar 2 tahun sampai 4 tahun bimbingan. Ini sengaja apa kulit-kulitnya aja. Nantikan di masjid tempat mas-mas tinggal, karena kita akan mulai sosialisasi di masjid-masjid tersebut. Mari kita ramaikan masjid-masjid kita, karena di sanalah keberkahan Allah turun. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata kurang berkenan. Terakhir, mari luruskan niat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kang Rusdi yang sudah memberikan sambutannya tentang apa sih Human Initiative itu, gitu ya. Iya. Jadi teman-teman nanti di belakang panggung bisa tanya ke beliau apa saja program yang ada di lembaga yang beliau pimpin. Sambutan berikutnya oleh Kang Zubair selaku Presiden Komunitas Muslim Indonesia. Alhamdulillah beliau sudah hadir Sudah hadir di tengah-tengah kita. Baru saja menyebut Ustadz Hadi Hidayat. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita Ustadz Hadi Hidayatnya. Alhamdulillah. Monggo Kang Zubair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang pertama tentunya yang kami hormati Ustadz Hidayat yang sebentar lagi insyaallah berada di tengah-tengah kita semua, dan juga para ustadz yang mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat kami pada panggilan semua, tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan juga dari KBRI atau yang mewakili dari HI Human Initiative, dari Dompet Duafa, dari BJNU, dan juga dari semua lembaga instansi yang hadir pada acara silat kali ini yang kami muliakan. Dan juga tentunya tak lupa kepada para amir masjid se-Korea beserta rombongan dan hadirin dan hadirat. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, yang pertama yang ingin kami sampaikan, jazakumullah khairan kepada panjenengan semua. Di acara rutin setiap tahun sidang Partai Akbar, kebetulan di musim sholat ini, musim dingin ini, kita event silaturahim Akbar KRI 2020 yang akan nanti akan menyampaikan tausiah beliau Al-Ustaz Hadi Hidayat SMA. Dan dengan tema apa kalau boleh tahu dari panjenengan? Hafal temanya ya? Insya Allah temanya doa dan bakti untuk negeri menuju ketentraman hati dan keberkahan isi. Semoga hati kita menjadi tentram, isi kita menjadi barokah tentunya selama kita berada di Korea dan nanti pulang ke Indonesia. Mungkin itu
disampaikan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua panitia, khususnya yang tempatan Masjid Sayyidina Bilal Carwon selaku panitia lokal acara Silakbar KMI tahun ini, dan juga terima kasih semua elemen yang sudah membantu acara Silakbar ini sampai detik ini. Semoga nanti sampai selesai lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Presiden Komunitas Muslim Indonesia. Yang belum tahu KMI nanti ataupun yang ingin bergabung dengan kami selalu KMI, silahkan nanti bisa menghubungi kami ataupun di masjid-masjid jamaah sekalian ya. Jadi saya ingin jadi pengurus KMI ini, gimana caranya? Itu pasti bisa ya. Karena itu yang kami tunggu sebenarnya. Dan KMI itu juga ada di Play Store kan. Di Play Store itu download, di situ ada alamat Masjid se-Korea Selatan. Jadi KMI itu ada aplikasi sendiri di Play Store. Kalau yang HP-nya Android ya silahkan dibuka HP-nya. Di Android itu ada di Play Store, silahkan ketik di situ KMI Korsel ya. Jadi info di situ banyak ya. Daftar masjid yang ada di Korea di situ ada semua. Kemudian makanan halal aja sih di situ tercantum semua gitu ya. Dan selain itu juga ada informasi halal food juga. Dan juga informasi mengenai tentang di Korea itu insya Allah nanti listnya ada selalu gitu. Sesuai dengan motonya ya, iya, KMI bersama KMI hari esok lebih baik. Dan FB KMI yaitu KMI Korsel, saudara. KMI Korsel. Dan untuk fanpage kami KMI Korsel. Amir Masjid se-Korea Selatan, insya Allah nanti ini mungkin pada banyak yang belum datang ini ya. Karena sebenarnya ini waktunya yaitu lihat sertifikat penghargaan kepada Amir Korea Selatan yang insya Allah itu ada 60 lebih masjid di Indonesia permanen ataupun yang dalam tahap permanen. Tapi nanti kita tidak mungkin memberikan satu simbolik saja, naik foto bareng. Jadi saya mau bercerita sedikit tentang, karena domisili saya terus terang jamaah saya ini berdomisili di Jeju ya, dan akses dari sini itu ada dua transportasinya. Yang pertama lewat kapal laut, itu berapa jam? 3 jam ya, luar biasa 3 jam. Ada juga pesawat hanya 40 menit ke sini ya. Jadi kami jamaah Jeju sangat berterima kasih sebenarnya ke KMI gitu ya. Jadi kami merasa KMI itu ada untuk kami, dan kami merasakan manfaat KMI itu ada untuk jamaah Jeju. Kenapa? Karena kami alhamdulillah sudah bisa mendirikan satu musola di sana ya. Yang nama musolanya adalah Musola Baitur Rahman Jeju. Jadi teman-teman yang akan liburan ke Jeju silahkan datang dan hubungi kami. Kami dengan senang hati menerima jamaah sekalian ya, ataupun mau rombongan nih masjid ini kami mau beralam ke Jeju ya, alhamdulillah akan kami terima gitu ya. Dan kami kemarin ada informasi Jeju membutuhkan tempat untuk ambil air wudhu ya, jadi tahapan-tahapan yang kami lalui gitu ya, karena kami terbatas oleh materi terus terang saudara-saudara sekalian. Jadi kami meminta bantuan ke KMI untuk membantu kami dalam renovasi musola, perizinan musola juga, dan alhamdulillah KMI langsung datang ke lokasi, langsung bertemu pihak gedung ya. Jadi semua kontrak sudah selesai di hari itu. Jadi kami sekarang sudah bisa menggunakan musola Baitur Rahman Jeju ini, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang semestinya orang muslim lakukan gitu ya. Karena jadi selama ini kami terbatas oleh lokasi itu gitu. Dan itu juga tidak lepas dari dukungan Amir Musola
Soalnya yang saya lihat di grup itu, Masya Allah ada yang kasih 200, 500, 1 juta untuk musola di Jeju untuk membangun tempat air lain-lain. Dan lain. Kami atas nama jamaah Jeju Amin, amin. Baitul Rahman ya, kami mengucapkan beribu terima kasih kepada jamaah sekalian, dan tidak bisa kami sebutkan sekolah mana saja, tapi kami sangat berterima kasih sekali ya. Dan alhamdulillah kami juga hadir jamaah dari Jeju, mungkin sekarang masih sebagian ada yang mendampingi Ustaz Jaya gitu ya. Jadi dan ada pun yang kami ada satu istilah yang mungkin dulunya di Jeju gitu ya. Apa ya? Ada alumni Jeju nih. Apa? Di Jeju banyak sebenarnya. Dulunya kerja di Jeju kemudian sekarang pindah gitu ya. Tidak bisa bilillah gitu Iya. maksudnya. Bukan, Oh, jadi bukan. pindah kerja di daerah Daegu. Oh, di daerah Daegu. Jadi sekarang Jeju menyebar gitu ya. Karena di wilayah sini pun perikanan itu banyak juga yang resmi. Iya. Jadi yang resmi gitu ya. Di Jeju pun kan bukan hanya perikanan, dari mana